Dulu, perang bukan soal benci, tapi soal bertahan hidup. Bayangkan hidup di masa ketika tidak ada supermarket, tidak ada listrik, tidak ada negara yang melindungi. Saat itu, satu hal yang menentukan hidup atau mati hanyalah wilayah. Peta dunia yang kita lihat hari ini, dibentuk oleh darah dan ambisi. Dan mungkin, tanpa kita sadari, garis-garis di peta itu adalah bekas luka sejarah manusia. Di masa lalu, wilayah bukan sekadar tanah kosong. Wilayah adalah makanan, air, tempat berlindung, dan masa depan. Jika sebuah kelompok kehilangan wilayahnya, artinya mereka kehilangan segalanya. Anak-anak kelaparan, keluarga tercerai, dan suatu bangsa bisa lenyap tanpa jejak. Itulah sebabnya, perang dulu bukan pilihan, tapi paksaan. Banyak perang besar dalam sejarah. Dari perebutan ladang subur, jalur perdagangan, hingga sumber air. Terjadi bukan karena dendam, melainkan karena tak ada ruang untuk hidup berdampingan. Kenapa manusia rela berperang? Jawabannya bukan karena senjata. Senjata hanyalah alat. Jawaban sesungguhnya adalah wilayah dan kekuasaan. Siapa yang menguasai wilayah, dia menguasai hasil panen, menguasai perdagangan, menguasai rakyat, dan akhirnya, menguasai masa depan. Karena itulah, kerajaan-kerajaan besar lahir dari ekspansi. Karena itulah, penjajahan terjadi. Karena itulah, batas negara sering berubah. Bukan lewat kesepakatan damai, melainkan lewat peperangan. Di hari ini, kita hidup di era modern. Senjata semakin canggih. Teknologi semakin maju. Namun satu hal tidak berubah, wilayah dan kekuasaan tetap menjadi inti konflik manusia. Bedanya, jika dulu perang terjadi demi bertahan hidup, hari ini seringkali terjadi demi pengaruh dan dominasi. Maka ketika kita melihat konflik di berbagai belahan dunia, ingat satu hal, itu bukan sekadar pertikaian senjata, tapi lanjutan dari cerita lama manusia. Tentang ruang, kekuasaan, dan rasa takut kehilangan. Karena pada akhirnya, sejarah manusia adalah sejarah perebutan wilayah. Dan peta dunia yang kita lihat hari ini, adalah hasil dari keputusan-keputusan paling kejam dan paling manusiawi sekaligus.